Selamat pagi pemirsa sekalian. Kali ini kita bersama dengan Pak Dr. Agus Utomo SEMM. Beliau ini selain pakar ekonomi juga budayawan di Solo. Nah, kita ketemu inilah beliau orangnya. Beliaunya ini biasanya lenggah nih di STI AUB sebenarnya. Pak Agus, kalau di Solo ini kan kadang-kadang bisa menjadi barometer budaya Indonesia. Iya. Nah, ini menurut Pak Agus bagaimana ini? Iya. Jadi saya ralat sedikit. Jadi memang studi saya itu studi tentang budaya, tentang budaya organisasi. Memang begitu. Corporate culture. Jadi S3 saya di bidang itu. Jadi mempelajari perilaku orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, bicara masalah budaya ini juga merupakan kewajiban kita bersama untuk nguri-nguri. Maka saya termasuk juga orang yang peduli terhadap budaya. Lembaga ini pun juga memiliki pusat lembaga kebudayaan PLKJ yang memiliki fungsi peran untuk selalu membangkitkan, selalu menjaga, merawat budaya-budaya yang ada di Nusantara. Maka setiap 2-3 tahun sekali biasanya kita memberikan penghargaan kepada para tokoh, pelaku, pemerhati budaya. Ini salah satu contoh apa yang diwariskan oleh pendiri AUB Bapak Tumijo Marto Atmojo. Nah, bicara Solo sebagai pusat budaya Nusantara, tentu saja ya harus kita uri-uri, kita jaga. Artinya budaya-budaya yang berbasis tradisi, budaya-budaya yang berbasis sejarah, ini nilainya harus kita pertahankan, kita rawat, kita jaga. Kita harapkan dengan merawat budaya ini, saya yakin di dalamnya ada ajaran-ajaran yang adiluhung, ada ajaran-ajaran yang baik. Maka jangan sampai kita itu mengingkari atau mengabaikan budaya, utamanya kita sebagai masyarakat Solo ya, misalkan budaya yang sederhana, orang Solo itu kulturnya seperti apa atau di dalam berkomunikasi, unggah-ungguhnya seperti apa, itu sudah menjadi budaya kan gitu. Yang baik. Iya, termasuk budaya-budaya peninggalan sejarah. Misalkan kita punya keraton Pasunanan, punya keraton Mangkunegaran dengan berbagai peninggalan sejarah yang patut kita rawat, kita jaga, juga patut kita uri-uri. Maka juga harapan saya kepada pimpinan daerah yang selama ini sudah bekerja keras ya untuk selalu merawat budaya, ya termasuk menjaga jagar budaya, bagaimanapun harus diteruskan. Jangan sampai generasi mendatang itu lupa akan budayanya kan gitu. Maka kan nanti repot ya, wayang orang diklaim milik diciptakan orang dari negara lain, reok diklaim, ya kan, lalu kekayaan tari, kekayaan seni diklaim negara lain, ya karena kita sendiri tidak memperhatikan. Lalu juga terkait event-event budaya, awalnya juga sangat baik kan di Solo ini, eksistensinya juga sangat tinggi. Maka ini juga perlu dijaga, jangan sampai event-event terkait budaya yang baik ini dikelola dengan setengah hati, sehingga tidak ada peminat atau masyarakat yang mau terlibat baik secara langsung maupun sebagai penonton. Juga harus mampu mendatangkan wisatawan lokal untuk datang ke Solo untuk menikmati sajian-sajian budaya, entah itu dari kuliner budaya, lalu cagar-cagar budaya, maupun event-event budaya yang lainnya. Jadi saya berharap siapa yang memimpin di kota Solo ini ya, saya yakin mereka punya kesadaran tinggi untuk mengembangkan nguri-nguri budaya Jawa, khususnya budaya Solo ya, sebagai sebuah kota. Solo itu spirit of Jawa. Jadi Solo ini mampu membangun spirit bagi daerah-daerah lain ya untuk mengembangkan berbagai hal terkait budaya. Kira-kira apa Pak Agus yang membedakan antara Solo ini tanpa ada maksud sara dan apapun, jadi kira-kira
Maksudnya nanti mungkin biar misalnya ada kunjungan wisata ke Solo, Ya. apa yang membedakan Solo dengan kota-kota lainnya? Ya. Kira-kira aja. Ya, jadi Solo kan punya kekhasan dibandingkan kota lain. Misalkan dengan Jogja sama ya, dari event misalkan keraton, ya kan? Maka kota lain belum tentu memiliki sejarah terkait dengan budaya keraton. Ya, ini yang membedakan dengan lain. Maka bagaimanapun Kasunanan, Mangkunegaran ini menjadi objek yang mampu menjadi daya tarik, daya minat bagi wisatawan lokal untuk berkunjung ke Solo. Ya belum tradisi-tradisi budaya yang lainnya kan gitu. Dari aspek makanan tradisional yang rencananya juga mau digagas oleh Forum Budaya Mataram, ada festival jenang, festival makanan tradisional. Ini merupakan ya peninggalan kultur budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang ada di Solo. Nah, anak muda sekarang warga Solo juga harus dikenalkan itu kuliner-kuliner berbasis budaya. Apakah anak muda Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya itu peran atau kepeduliannya mulai berkurang Pak Agus terhadap budaya kita? Jadi kalau berkurang saya rasa tidak, ya memang tinggal diarahkan saja kan. Jadi event-event itu ya dengan majunya teknologi informasi, dengan adanya fasilitas broadcast atau jaringan media massa yang demikian luar biasa, ya mereka diajak untuk masuk ke ranah untuk mengeksploitasi aspek-aspek budaya kan gitu. Jadi jangan melulu masalah seni-seni yang modern, kadang-kadang malah melupakan seni-seni budaya yang ada khususnya di Solo. Anak muda saya yakin masih banyak yang peduli terhadap budaya, ya. Sampai pemerintah juga masih eksis membantu mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis seni budaya dan sebagainya, sampai dengan perguruan tinggi kan juga masih ada. Diharapkan mereka menjadi ujung tombak di dalam nguri-nguri budaya itu. Apakah anak muda Solo itu kepeduliannya menurut Pak Agus masih juga cukup baik gitu? Ya, saya rasa masih baik. Masih anak ya? muda ya. Jadi ya anak muda itu kan butuh proses pendampingan, penyadaran, komunikasi. Saat ini kan baru hobinya nongkrong di kopi, kafe kopi kan gitu. Budaya ngopi. Iya, jadi kebiasaan ngopi kan gitu. Maka bagaimana kalau di situ juga ada para pemerhati budaya yang ya mampu menyandingkan kafe-kafe kopi dengan nuansa seni khususnya terkait dengan budaya-budaya Solo. Ya, misalkan dikasih gambar Werkudara, Janaka atau simbol-simbol budaya lain, ya, foto-foto otentik tentang budaya gitu. Mereka juga akan melihat ya syukur terpengaruh. Apakah perlu tentang materi budaya ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Pak Gus? Kalau di kurikulum pendidikan di tingkat menengah dan dasar saya yakin masih. Kalau di perguruan tinggi kan memang terjadi banyak dinamika kan gitu. Dulu ada mata kuliah ilmu budaya dasar, ya, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar. Di perguruan tinggi kita sudah tidak, karena memang muatan kurikulum kita sudah kompetensi. Berubah ke arah kompetensi. Jadi mata kuliah yang berbasis budaya itu memang ada beberapa perguruan tinggi masih mempertahankan kan itu. Namun juga perguruan tinggi yang berbasis ekonomi kan diberi kewenangan untuk mengembangkan kompetensi dengan muatan lokal. Maka kita kembangkan mata kuliah spesifik kan itu. Kalau masalah komunitas Pak Gus, komunitas budaya seni di Solo, apa kira-kira perannya terhadap melestarikan budaya? Ya, jadi bergabungnya mereka di dalam komunitas, kepedulian mereka untuk terlibat dalam komunitas itu bentuk perwujudan dari kepedulian. Maka ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
komunitas-komunitas di bidang seni, di bidang budaya, ya diharapkan juga diberikan ruang, diberikan perhatian kan gitu. Syukur juga diperhatikan dari aspek SDM dan aspek pendukung yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai banyak komunitas budaya tetapi mereka dibiarkan berkembang dengan sendirinya tanpa dikelola secara baik. Maka memang forum komunitas pemerhati budaya ini juga harus dikumpulkan. Misalkan ada FBM, ada Pusat Lembaga Kebudayaan Jawi, Pusat Lembaga Kebudayaan Keraton, lalu pemerhati budaya-budaya Nusantara lainnya, ini dikumpulkan jadi sebuah komunitas. Ya. Saya kira akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk tadi nguri-nguri budaya. Kira-kira stimulus apa dari pemerintah yang diperlukan untuk mungkin mengangkat atau mempertahankan budaya yang baik? Ya, yang pertama ajaklah mereka berkomunikasi. Berilah ruang untuk terlibat di event-event kegiatan pemerintah daerah. Ya syukur bisa berkembang, ya disediakan fasilitas, artinya tempat untuk berkumpul kan gitu. Lalu syukur berkembang lagi ya dimasukkan di dalam program APBD terkait dengan pembinaan, pemeliharaan komunitas-komunitas budaya. Ya, budaya itu memperoleh penghasilan dari mana? Tidak ada. Ya kecuali yang mereka punya profesi yang sudah terampil untuk mengelolanya secara bisnis. Tapi kebanyakan mereka kan pemerhati, orang yang peduli, jarang yang mengkomersilkan. Nah ini juga perlu diberi ruang tadi. Ya misalkan ada event-event karnaval ya diberi kesempatan, event-event tamu dari luar daerah yang diterima Pemkot ya diberikan ruang. Ya, misalkan kalau tradisi Sultan setiap ada event harus ada tari gambyong tuh. Nah, nampaknya kan sudah mulai berkurang. Ya kan? Kalau di wisuda kita sendiri wajib itu tari gambyong kan gitu. Itu kan bentuk kepedulian. Ya kan? Mengundang para seniman yang punya potensi, diberi kesempatan, diberikan ruang, semacam itu. Hanya itu secara materi mereka saya rasa juga bisa bangkit berdiri kalau ada peluang untuk tampil, ada kesempatan untuk melakukan aktivitas. Menurut Pak Agus, proporsi dari pemerintah sendiri dalam mendukung perkembangan budaya di Indonesia ini bagaimana? Ya kita bicara Solo saja. Ya kalau di Solo setiap ada event besar ya harus dibuka dengan tari-tari tradisional, tari-tari budaya kan itu. Ya, keraton punya mahakarya tari yang cukup banyak. Ya, kalau untuk menyambut tamu gambyong, untuk acara apa nanti ada tari apa. Mangkunegaran punya kekayaan luar biasa seni tari. Asunanan juga demikian. Nah ini kalau tidak dieksploitasi, tidak berikan ruang, ya mereka akan berhenti di event-event kecil di sanggar-sanggar itu. Ya, kadang-kadang mereka ditarik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata untuk tampil di luar negeri. Itu kalau bicara pemerintah pusat. Ya, kalau yang lokal Solo setiap event diberi ruang untuk tampil aja sudah luar biasa. Sederhana dan tidak perlu yang terlalu muluk-muluk. Ada event seni ya mereka dilibatkan. Secara umum, bagaimana kira-kira menurut Pak Agus cara untuk nguri-uri budaya Jawa? Ya dimulai dari diri sendiri kan gitu. Kalau saya sebagai orang Jawa kan gitu, ya untuk banyak tukar pengalaman dengan pemerhati budaya saya bergabung dengan mereka. Misalkan di Forum Budaya Mataram, ya, saya ditunjuk selaku ketua Dewan Pembina. Itu kan tugas berat yang tanpa saya sadari kan gitu. Walaupun tidak dibayar. Ya nggak akan mungkin dibayar karena itu forum ya sosial. Ini rasa kecintaan kita. Lalu di Pusat Lembaga Kebudayaan Jawi. Lalu kalau event-event, kalau saya punya waktu luang itu saya juga menyebabkan diri nonton wayang orang, nonton ketoprak ya diam-diam. Masih sempat? Itu hobi saya sejak kecil. Anak-anak saya waktu masih SD TK ya saya kenalkan itu, ayo nonton wayang biar ngerti kan gitu.
itu saya lakukan. Kadang-kadang kangen, ayo nonton wayang, ya sebentar itu ya duduk di sana dengan harga masuk yang cukup terjangkau kan itu untuk membuka memori. Oh iya, itu waktu kecil pernah diajak orang tua nonton wayang orang, nonton ketoprak. Ya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau menghimbau orang, memaksa orang untuk ayo terlibat di budaya, mereka melalui lembaga pendidikan, mereka diajarkan budaya. Ya, kalau di masyarakat memang jarang, grup budaya di kampung-kampung itu kan sudah mulai jarang. Iya. Paling banter keroncong, iya kan? Terus apa campur sari, ya kan? Tapi yang tari memang ya dibutuhkan sumber daya yang besar ya kalau untuk nguli-nguli di bidang tari kan. Paling mereka ikut sanggar kan gitu. Terakhir, harapannya apa Pak Gus terhadap generasi muda secara keseluruhan untuk mempertahankan budaya? Iya. Jadi saya berharap anak-anak muda ini ya kita sebagai yang tua itu ya mendekatkan mereka dengan pendekatan yang baik agar mereka mengenali dan tidak melupakan budayanya kan gitu. Kalau mereka dipaksa ya pasti akan susah memaksanya. Karena sekarang alternatif di bidang hiburan ya kan sangat luar biasa, di bidang olahraga sangat biasa, di bidang komunikasi sangat biasa. Nah kadang-kadang di bidang budaya bagaimana mengkomunikasikan mereka dalam event budaya. Nah, saya juga dinas pendidikan dan kebudayaan kota Surakarta kan juga punya progres itu mestinya harus pertahankan. Baik, perbincangan kita cukup menarik sekali. Tentu saja harapannya Pak Agus ini harapan kita semuanya untuk kemaslahatan bersama. Oke, semoga bermanfaat dan selamat pagi.